Shalom dan selamat datang ke kebaktian online SIB Keliangau. Jika Anda merupakan jemaat yang pertama kali bersama-sama dengan kami pada pagi ini, kami sangat mengalu-alukan penyertaan Anda. Sebelum memulakan kebaktian, kami senang sekali untuk mengajak semua jemaat untuk bersama-sama dengan kami dari awal sehingga selesai kebaktian ini. Dan tanpa membuang masa, mari kita mempersiapkan hati kita untuk memulakan kebaktian ini. Selamat berbakti. Shalom, selamat pagi semua. Sebelum kita meneruskan ibadah pagi hari ini, mari kita buka dengan doa. Tuhan Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, sekali lagi kami datang dengan membawa pujian syukur terima kasih kami karena ada kesempatan sekali lagi kami beribadah bersama-sama walaupun hanya melalui alam maya. Tetapi kami tetap percaya Tuhan akan menyertai kami dan akan bersama-sama kami di dalam ibadah ini. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan dalam tangan-Mu seluruh perjalanan ibadah daripada permulaan, pertengahan hingga ke akhirnya. Bahkan kami mohon Tuhan, Engkau sendiri yang mengurapi, memberkati setiap alat-alat, setiap anak-anak-Mu yang melayani. Sehingga pelayanan di dalam ibadah ini membawa berkat bagi setiap kami. Terima kasih Bapa. Semua ini kami mulakan ibadah di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Mari kita sama-sama lafazkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, dilahirkan oleh anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang kembali dengan kemuliaan untuk mengadili orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan kehidupan yang kekal. Amin. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh, jiwa, rohku ku serahkan padamu. Ku sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh, jiwa, rohku ku serahkan padamu. Ku seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Sekali lagi kita naikkan pujian ini. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu.
seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tinggikan nama Tuhan, tinggikan nama-Mu ya Tuhan. Mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Besarkan nama Tuhan, besar kuasa-Mu, besar kuasa-Mu. Haleluya Tuhan, tidak ada Allah lain seperti Engkau. Puji nama-Mu Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Hari ini dan sampai selamanya kami mau meninggikan nama Engkau. Terima kasih Tuhan. Shalom. Pembacaan Perjanjian Lama terdapat dalam kitab Yesaya pasal yang kedua ayat 1 hingga 5. Firman yang dinyatakan kepada Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, "Mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ia akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa dan akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa. Maka mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa, dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Hai kaum keturunan Yakub, mari kita berjalan di dalam terang Tuhan." Pembacaan dalam Perjanjian Baru terdapat dalam kitab Yakobus pasal 2 ayat 18 hingga 26. Tetapi mungkin ada orang berkata, "Padamu ada iman dan padaku ada perbuatan." Aku akan menjawab dia, "Tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku." Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu, dan mereka gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu, iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, "Lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran." Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatannya, dan bukan hanya karena iman. Bukankah demikian juga Rahab pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya, ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruhnya itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain?
Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Sekian pembacaan. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Katakan Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Katakan Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Shalom kepada Anda semua, jemaat Kristus yang sedang mengikuti ibadah dan belajar firman Tuhan. Hari ini kita belajar tentang nilai-nilai Kristen. Dunia kini dipenuhi konflik, perbelahan, dan perang. Manusia kelihatan tiada pengharapan dan perpecahan berbilang bangsa, suku, dan agama berlaku di seluruh dunia. Krisis kuasa dunia dan perang ekonomi semakin sengit. China kini semakin menguasai ekonomi global dan mengalahkan negara-negara barat. Konflik di Laut Cina Selatan semakin hangat. Amerika, India, dan Jepun turut mencampuri konflik Taiwan dengan China. Timur Tengah tidak pernah aman dan negara Israel sentiasa menjadi sasaran serangan. Sejak wabah COVID-19 bermula, kegiatan dan pergerakan manusia menjadi sangat terhad di muka bumi. Kehidupan dahulu terpaksa berubah dan manusia terpaksa juga belajar cara hidup baru
yang berbeza. Keperluan asas manusia untuk hidup ialah makanan, tempat tinggal dan pekerjaan. Manusia modern memerlukan uang untuk membiayai kelangsungan hidup. Tetapi wabak COVID-19 merampas masa dan kebebasan untuk mencari nafkah. COVID-19 dan ketiadaan sumber kelangsungan hidup, kedua-duanya menghambat kehidupan manusia. Manusia kini hidup dalam ketakutan, trauma, tekanan mental, terpenjara, dan keputusasaan. Perhatikan kejadian di sekeliling kita, jiran, saudara mara, dan anggota gereja atau mereka yang berada di kampung, atau orang yang kita kenal. Satu persatu meninggal mungkin lebih daripada ajal sebenar, karena mungkin disebabkan oleh COVID-19. Tekanan hidup bertambah secara mendadak. Himpitan keuangan menerjang. Kehilangan sumber dan terkurung dalam rumah adalah resepi dilema yang amat berat. Apatah lagi hidup tanpa pengenalan dan pengharapan dalam Kristus. Suka atau duka, siapa yang tahu? Tetapi ternyata ada yang memilih bunuh diri sebagai jalan penyelesaian. Adakah orang Kristen terkecuali dari musibah global? Kita hidup di alam nyata hari ini, dan yang membezakan ialah nilai-nilai Kristus di dalam hidup kita berbanding dengan yang lain. Alkitab menjelaskan nilai-nilai asas yang sempurna dan bermanfaat, tetapi ramai yang menolaknya. Mereka yang tidak percaya kepada Sang Pencipta seringkali menetapkan nilai mereka sendiri. Ada juga yang mempercayai kewujudan Tuhan, tetapi tidak beriman kepada ajarannya. Tujuan mereka mungkin baik, dan beberapa nilainya mungkin baik juga, tetapi Allah menjelaskan bahwa sekiranya mereka menolak salah satu daripada perintahnya, mereka mempunyai kecacatan di dalam cara mereka berpikir, atau menanggap atau melihat sesuatu. Kata Tuhan Yesus, percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Ada yang rajin beribadah, pergi ke gereja, tetapi berpikiran seperti manusia biasa. Kata Amsal, ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi hujungnya menuju maut, yaitu dalam Amsal pasal 14 ayat 12. Perintah dan ajaran manusia hanya akan berakhir dengan kekacauan, kekeliruan, kebencian, dan kekerasan. Ramai yang memilih jalan ini sekarang dan tidak memperhatikan nilai-nilai Kristus. Jika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, bukankah kita wajib bertanya, apakah nilai-nilai kelakuan yang dikehendakinya untuk kita? Hanya Alkitab sahaja yang dapat menjawab soalan ini. Kata Kristen berarti mengikut cara dan ajaran Kristus. Kita dikehendaki mengikut teladannya dan berjalan mengikut langkahnya. Dengan demikian, nilai Kristus menjadi nilai kita juga. Kata Petrus, sebab itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. 1 Petrus pasal 21. Mari kita perhatikan beberapa nilai penting yang diajarkan dalam Alkitab. Mematuhi 10 perintah Allah. Ulangan pasal 5 ayat 29, Pengkhotbah 12-13, 1 Yohanes 2-3-4. Ini berarti sujud dan menyembah hanya kepada Allah. Kita wajib mengasihi Allah dengan sepenuh hati, seperti dalam Matius 23-37, dan mengasihi sesama seperti diri kita sendiri, Matius 22-39, dan Roma pasal 3 ayat 9. Beriman dan percaya kepada Allah, seperti yang dikatakan oleh pemazmur. Pemazmur berkata, percayalah kepada Allah dan lakukanlah yang baik. Kata Yesus, percayalah kepada Allah. Apabila semuanya berjalan lancar, kita mudah mempercayai. Tetapi jika kita menderita seperti Ayub, apakah kita masih memiliki iman dan kepercayaan?
Merendahkan diri kita seperti anak kecil adalah kualiti yang seterusnya atau nilai yang seterusnya. Matius pasal 18 ayat 4 dan Yakobus pasal 4 ayat 10. Kata Yesus, merendahkan diri seperti anak kecil. Pertimbangkan betapa terbukanya anak kecil untuk diajar. Perhatikan sepenuhnya ketergantungan seorang anak kepada ibu bapanya untuk segala sesuatu, dan lihatlah jenis iman dan kepercayaan yang seharusnya kita miliki terhadap Tuhan. Seterusnya, melakukan perbuatan yang baik, seperti dalam Efesus 2 ayat 10, Titus 2 ayat 7 dan 14. Kita diciptakan untuk melakukan perkara yang baik, menjadi teladan, jujur, taat, dan setia, meninggalkan kejahatan dan nafsu duniawi, hidup bijaksana, adil, dan beribadah. Dan seterusnya, nilai yang kita lihat ialah bertobat dan bertekad untuk berpegang teguh kepada kebenaran Alkitab. Kisah para Rasul 3 ayat 19, Roma 13, 12 hingga 14. Kita harus kenal tingkah laku bersifat dosa dan mengubah kelakuan kita. Apabila dosa kita diampuni, kita seharusnya mencari kebenaran dan nekat mentaatinya. Nilai seterusnya ialah memupuk karunia rohani untuk melayani orang lain, seperti dalam Roma pasal 12 ayat 6 hingga 13, 1 Korintus 14, 12. Orang Kristen mencari cara untuk melayani dalam pelbagai situasi. Kita harus memohon karunia daripada Allah dan sadar bahwa karunia atau pemberian terbesar adalah kasih. Nilai seterusnya ialah mencari kebenaran Allah, yaitu dalam Matius pasal 6 ayat 33 dan Zefania 2:3. Karena cara kita sendiri hanya akan membawa kepada kehancuran, kesakitan, penderitaan, dan kematian. Tetapi cara Allah akan memberi kita kebijaksanaan. Satu-satunya jalan menuju kebahagiaan, kepuasan, dan kegembiraan adalah hidup dengan benar menurut perintah dan peraturan Allah yang sempurna dan bermanfaat. Hidup damai dengan orang lain adalah kualitas seterusnya. 1 Korintus pasal 14 ayat 33, Yesaya 32:17. Jadi, selesaikan konflik dengan kerendahan hati, pertimbangan, dan perhatian. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu di sorga akan mengampuni kamu juga. Kata Yesus dalam Matius pasal 6 ayat 14-15. Jangan menyinggung perasaan orang lain dan jangan tersinggung oleh orang lain. Ini hanyalah contoh daripada banyak lagi nilai Kristen yang dapat kita temukan dalam Alkitab. Satu persatu adalah makanan untuk difikirkan secara serius mengenai nilai-nilai kita. Kesemuanya menunjukkan ciri-ciri yang dapat meningkatkan kualitas hidup dan menghasilkan kebahagiaan, kegembiraan, kedamaian, dan kepuasan. Intinya adalah bahwa ini adalah sifat yang harus kita hargai dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena Allah ada dan Dia telah menyediakan buku panduan dalam bentuk kitab suci yang dengan jelas menunjukkan kepada kita bagaimana orang berfungsi dengan baik untuk prestasi yang sepenuhnya. Sekiranya kita mencari nilai-nilai Kristen, kita akan temuinya di dalam Alkitab. Sekiranya setiap orang bersetuju untuk melakukan nilai-nilai ini, tidakkah kita akan melihat perubahan dalam kehidupan kita sendiri dan dalam komuniti dan bangsa kita? Nilai-nilai Kristen atau manusia baru. Buat masa ini, semua yang dapat kita lakukan secara pribadi ialah memasukkan nilai-nilai ini ke dalam kehidupan pribadi kita. Sebab amat jelas bahwa pengikut Kristus atau Kristen yang benar adalah manusia baru yang meninggalkan kehidupan yang bertentangan dengan nilai-nilai Allah di masa yang lalu. Rasul Paulus berkata, "Jangan hidup lagi sama seperti orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka, karena kedegilan hati mereka."
Efesus pasal 4 ayat 17 hingga 18. Hari ini terdapat kekacauan, kekeliruan, dan konflik di dunia. Setiap suku, bangsa, dan pribadi dalam masyarakat masing-masing mempunyai nilai yang tersendiri dan tidak bertoleransi dengan orang yang dipandang tidak bernilai oleh mereka dalam konsep pemikiran dan pandangan mereka. Tajuk-tajuk berita utama masa kini terus-menerus dipenuhi dengan kisah kekejaman, kebencian, keganasan, dan perang. Keadaan hari ini tidak jauh bezanya dengan keadaan zaman Paulus ketika dia menulis surat kepada jemaat di kota Efesus. Efesus adalah kota terpenting, pusat perdagangan, pusat hiburan, selalu mengalami perang dan sudah tentu wujud berbagai penyakit yang dibawa oleh peniaga dan pengunjung dari luar. Tetapi akhirnya kota Efesus di zaman kegemilangannya mengisytiharkan kekristenan sebagai agama rasmi sehingga sekitar abad ke-500 Masehi. Suatu tempo yang cukup lama. Oleh itu, bagaimanakah kita meresponi keadaan hari ini dan kekal memiliki nilai-nilai kekristenan? Kita terima pesan Paulus sekitar 60 Masehi kepada jemaat di Efesus untuk kita hari ini seperti berikut. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kepada Allah dan Bapa kita, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Efesus 5 ayat 15 hingga 21. Seperti yang kita lihat hari ini, ramai masyarakat dunia tidak hidup dengan nilai-nilai Kristen yang sebenar. Manusia hidup dengan cara yang hanya nampak sangat betul bagi mereka sendiri. Tetapi bagi kita yang hidup di dalam Kristus, marilah hidup dalam pengharapan dan kebenaran, mengisytiharkan nilai-nilai kekristenan yang sejati, seiring dengan kabar baik yang jelas, dan terserlah sehingga ke zaman pemerintahan Yesus Kristus yang akan datang. Sekian dan shalom. Salam kasih dalam Kristus. Amin.
kekuatan dalam hidup kami hanya melalui Tuhan Yesus. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Haleluya Tuhan, Engkau ajaib, Engkau penuh kuasa. Hanya Engkau yang sanggup memulihkan keadaan kami. Dan di dalam tangan-Mu Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami. Terima kasih Tuhan. Syukur, puji Tuhan, kita sudah sampai kepada pengakhiran ibadah kita. Namun sebelum kita menutup, mari saya mau ajak kita untuk berdoa beberapa hal. Pertama, proses pemvaksinan yang sedang berlaku supaya ia berjalan dengan lancar. Dan kedua, kita doakan negara kita Malaysia, keadaan politik yang bercelalu, dan supaya diberi hikmat Tuhan para pemimpin dapat mencapai sesuatu yang baik bersama-sama. Kita juga doakan supaya rakyat tetap bersatu untuk menyokong apa yang baik untuk negara. Kita juga mau berdoa untuk jemaat Tuhan di SIB Kaliangau, agar setiap mereka terus-menerus diberkati Tuhan dengan pekerjaan mereka, kesehatan mereka, pertumbuhan rohani mereka. Dan seterusnya kita tidak lupa berdoa untuk anak-anak sekolah minggu, supaya mereka pun terus terjangkau oleh firman-firman Tuhan dan pelayanan yang dikendalikan oleh berbagai pihak melalui alam maya. Dan seterusnya kita doakan pemberian jemaat Tuhan, supaya semuanya diberkati dan semua jemaat siap untuk memberkati. Mari kita berdoa bersama-sama. Haleluya, syukur, puji nama-Mu Bapa di surga. Terima kasih karena kami ada kesempatan bersama sekali lagi dan menikmati damai dan sukacita Tuhan. Dan di dalam kesempatan ini kami ingin datang kepada Engkau, mau berserah kepada Engkau khususnya di dalam beberapa hal yang kami butuhkan campur tangan Tuhan. Pertama-tama Tuhan, kami mohon proses vaksinasi yang sedang dijalankan di negara kami, supaya semua itu berjalan dengan baik dan mencapai tujuan semuanya. Demikian juga kami mau berdoa bagi kepimpinan di dalam negara kami Malaysia, keadaan politik yang sedang apa yang sedang berlaku sekarang, semuanya Tuhan kami serahkan dalam tangan-Mu, dan kami mohon Engkaulah yang campur tangan agar semua apapun
perbelahan yang berlaku dapat diselesaikan dengan jalan yang terbaik untuk sesama dan khususnya untuk rakyat yang sedang mengalami banyak masalah ketika ini. Demikian juga Bapa di surga, kami mau berdoa bagi pertumbuhan jemaat Tuhan di dalam SIB Kaliangau secara khususnya. Kami mau berdoa Bapa supaya Engkau terus berikan damai, sukacita dan kerinduan untuk bertumbuh bagi anak-anak Tuhan di dalam sidang ini, walaupun tidak dapat bertemu secara jasmani di dalam gedung gereja. Kami juga mau berdoa Tuhan supaya mereka yang bekerja, yang sedang belajar, dan juga yang berusaha dalam perusahaan apapun, Engkau berkati semua. Dan biar semuanya memperkenankan Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Bapa, kami juga mau berdoa bagi anak-anak sekolah minggu yang sudah lama tidak dapat bersama-sama di dalam ibadah. Kiranya Engkau terus memberkati dengan sukacita mereka dapat mendengar daripada saksian dan semua yang dilakukan oleh berbagai pihak untuk menjangkau mereka, dan mereka terus-menerus dibangun di dalam rohani mereka, seterusnya terus mendekatkan diri kepada Engkau. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Haleluya Tuhan, terima kasih karena kami percaya Engkau sudah mendengar seru doa kami. Dan sebelum kami meneruskan dan kembali kepada hidup yang seperti biasa, kami percaya Tuhan selalu dan senantiasa menyertai kami. Apapun kebutuhan kami, kami serahkan dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa di surga, puji nama-Mu. Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, marilah kita kembali kepada kehidupan sehari-hari dengan menikmati kasih Allah dan anugerah Yesus Kristus dan penyertaan kesatuan di dalam roh Allah. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa semuanya ini. Amin. Terima kasih kepada semua jemaat karena sudah setia mengikuti kami sehingga ke penghujung kebaktian pada pagi ini. Dan saya percaya kita semua sudah menerima berkat melalui pujian penyembahan dan juga firman Tuhan yang telah kita terima sebentar tadi kan. Jadi sebelum kita mengakhiri kebaktian ini, pesanan ringkas untuk semua para jemaat untuk sentiasa menjaga diri dan kekal selamat dimanapun Anda berada. Tuhan memberkati dan selamat berehat. Jumpa pada minggu akan datang. Bye.